Halo semuanya, kembali lagi di podcast KRS, Kupas Rekam Singkat. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih. Beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Malang yang sudah menyelesaikan program studi S3-nya nih. Bersama saya sudah hadir Ibu Trisetia Wijidayanti. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin sebelum masuk ke topik yang akan kita bahas pada episode kali ini, Bu, Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri dan di Universitas Negeri Malang ini tuh mengajar di bidang apa, serta menempuh program S3-nya itu di mana, Ibu? Mmm. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Tri Setio Wijayanti, tapi biasanya kolega dan mahasiswa itu, manggil saya Ibu Tia, gitu ya. Saya, salah satu dosen di program studi S1 Manajemen, kemudian saya itu biasanya ngampu mata kuliah ada beberapa sih ya, Mas, ya. Oke. Ada biasanya pengantar akuntansi, kemudian ada manajemen operasional, kemudian ada lagi manajemen keuangan lanjut, ada metode riset bisnis. Itu sih yang sekarang yang sering saya ampu di Oh, iya. semester-semester ini. Kemudian kalau tentang S3 ya, Iya, kalau Ibu. tentang S3-nya itu saya baru saja lulus sekitar 1,5 tahun yang lalu, itu dari Malaysia Oke, itu dari Malaysia. nama perguruan tingginya adalah Universiti Kebangsaan Malaysia, seperti Kebangsaan itu. Malaysia, baik, Ibu. Mhm. Terkait alasan mungkin, Bu, kenapa Ibu memilih akhirnya untuk mengambil program studi S3-nya itu di Malaysia, Ibu? Apakah ada alasan khusus, Bu? Alasan khusus Iya, ini mau gitu. mau jujur atau mau yang ilmiah ini? Enaknya Ibu aja lah, gimana? Oh gitu. Kalau tentang negara Malaysia ya, saya ngukurnya itu karena ini, lebih ke keluarga ya, karena Malaysia Oke. itu lebih dekat gitu. Jadi kalau mau bolak-balik itu juga enak gitu, itu alasan umumnya. Tapi Oke. kalau khususnya memang kalau kita tahu sendiri Malaysia itu kan punya banyak perguruan tinggi ya, perguruan Iya, tinggi yang betul. memang, dari ranking dunia itu juga sangat bagus. Oke. Jadi walaupun dekat dengan Indonesia, mereka mempunyai kurikulum yang baik, kemudian dosen-dosen yang, kualitasnya luar biasa gitu, itu juga menjadi salah satu alasan saya untuk memilih Malaysia, Oke, gitu. ngomong-ngomong tentang Malaysia nih, Bu. Mhm, Nah, Ibu kan tinggalnya lebih banyak di Indonesia ya, mhm, kebanyakan. mhm. Ada culture shock nggak, Bu, ketika, mulai menjalankan program studi S3-nya di sana? Mungkin Culture shock itu, dibilang banyak dari hal-hal yang lain ya, iya. dari kehidupan sehari-hari ada, dari bidang akademik ada, dari cara bekerja juga ada gitu. Tapi Oke. yang paling syok itu adalah ketika kehidupan sehari-hari. Kalau masalah akademik sebenarnya sama saja kalau di sana, tapi kalau untuk cara bekerja memang sangat sedikit berbeda. Mereka lebih disiplin, kemudian Oh, mereka lebih, result oriented ya, seperti itu. Kemudian hubungan kerja ya, kalau saya kan di sana sebagai mahasiswa, kemudian saya punya pembimbing ya, punya pembimbing yang kalau di sana disebutnya supervisor atau oh, penyelia supervisor, gitu ya, penyelia. penyelia. Itu dia lebih profesional gitu. Lebih ke saya adalah dosen kamu, kamu adalah mahasiswa saya Oh. gitu. Kalau kita bandingkan ke Universitas Negeri Malang ya, itu sangat berbeda culture-nya Ah, gitu. Kalau di sini kan masih sangat saling menyayangi iya. antara ya dosen dan mahasiswa itu Iya, seperti ibu dan anak iya. atau bapak dan anak gitu ya, tapi di sana Oke. sangat berbeda. Kalau untuk kehidupan sehari-hari itu sangat pasti berbeda. Mulai dari mata uang gitu. Saya kalau beli sesuatu Iya, iya. yang masih namanya bukan orang sana Iya. di-convert ya. Jadi kayak tempe itu Rp2, kalau dipikir-pikir Rp2 itu sekitar kalau sekarang jadi Rp9.000 itu Waduh. mahal gitu dan lain-lain itu yang masih belum move on gitu. Kemudian cuacanya sangat panas di sana karena Oh, dekat garis khatulistiwa khatulistiwa, ya, itu iya. sangat panas jadi baju yang kita pakai di Malang ini tidak cocok untuk dipakai di sana, gitu, intinya gitu. Itu yang culture shock Oke. pertama. Kemudian, itu sih sejauh ini, heeh, Culture shock-nya ya, Bu, ya? culture shock-nya itu. Oke. Kalau begitu mungkin saya ingin menanyakan ini aja, Bu. Mhm. Mmm, Alasan Ibu akhirnya memutuskan untuk mengambil program studi S3 itu apa, Ibu? Apakah emang dari awal
sudah, merencanakan untuk mengambil program studi S3 atau Mmm, bagaimana? kalau untuk S3 sendiri memang kita kan kerjaannya sebagai dosen ya, saya Ya, ya, itu memang sudah wajib untuk menamatkan studi sampai oke. paling mentok Paling gitu mentok ya, paling yaitu akhir ya, Bu? S3 gitu sebagai, doktor gitu ya. Dan Oke. saya kan, memang ya ya harus meng-upgrade knowledge saya seperti itu. Saya kan di sana mengambil tentang kalau saya ya fokusnya itu tentang Iya, rural tourism management. Jadi manajemen tentang pariwisata pedesaan, seperti pariwisata itu. oke. Itu Iya, kan berarti topik riset yang Ibu itu topik risetnya. ambil ya? Ya Mungkin bisa betul. spill Bu kurang lebih topik risetnya tuh bahas tentang apa sih? Bahasnya itu Secara umum aja ya dulu ya. oke. Itu tentang bagaimana kita membangun, pariwisata pedesaan yang sustain. Jadi Sustain. yang, istilahnya resilience ya, yang tahan akan, segala risiko dan seterusnya, kemudian dia bisa berdampak baik kepada komunitas lokal, istilahnya dalam Oke. hal dampaknya itu dalam hal ekonomi, kemudian dalam hal, memelihara budaya mereka, kekompakan dan Oh, seterusnya. Jadi seperti itu sih. oke kalau gitu Mhm, sangat menarik ya, Bu, ya. iya. Sangat Sangat menarik menarik memang, sekali. heeh. Selain itu, Bu, tadi kan Ibu sempat, bilang ada beberapa hal yang menjadi kenangan yang belum bisa terlupakan ya di Malaysia. Mungkin Mhm. selain itu, dari sisi akademik yang benar-benar cukup jadi struggle di sana mungkin bisa sharing Ibu, tantangannya mungkin? Oke. Kalau untuk struggle di sisi akademik ya, karena, saya kan, sekolah S3-nya itu di Universiti Kebangsaan Malaysia. Iya, Kalau betul. di universitas itu diwajibkan pelajar Nusantara. Nusantara itu kan ya Singapura, Indonesia, Malaysia gitu, Brunei, itu harus, memakai bahasa Melayu di Oh, apa namanya, di tesis mereka. Di sana ngomongnya disertasi itu tesis gitu. tesis, oke. Nah itu dan, supervisor saya itu ketika saya meng-apply pakai bahasa Inggris gitu ya, Iya? dia, ngomongnya pertama gini, "Kamu orang mana?" Beliau bertanya seperti itu. "Saya orang Indonesia, Prof." "Kalau orang Indonesia berarti Nusantara kan?" Katanya gitu. "Jadi pakai bahasa Melayu dong," gitu. Saya langsung, Oh, "Oh oke." Jadi saya akhirnya ya jadi harus mengubah semua gitu, semua proposal itu harus dirubah ke bahasa Melayu. Itu yang menjadi tantangan dan ternyata dan setelah saya lihat bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu sangat-sangat berbeda. Jadi nggak samalah gitu. berarti Ibu juga dari awal belajar lagi bahasa Melayu ya, Bro, Itu kalau itu? otomatis dan itu saya sering dimarahi oleh supervisor saya untuk hal itu gitu. Oke. Mhm, Mungkin selain itu, Bu, bagaimana Ibu akhirnya tuh bisa, mengatur, me-manage waktu Ibu kan di mana Ibu juga kan mhm, mengajar sebagai dosen, belum juga ada tanggung jawab di keluarga ya Ibu mhm, ya, belum lagi juga Ibu mengambil program studi S3 yang tentunya tidak mudah ya, Bu, ya. mhm, mhm. Nah itu mungkin Ibu bagaimana cara akhirnya me-manage waktu Ibu supaya semuanya itu, seimbang gitu, Bu? Kalau untuk manage waktu antara pekerjaan, kemudian keluarga, dan kemudian belajar, saya sih, dari UM ini kan TB ya, tugas belajar. Kalau tugas belajar itu Belajar. otomatis saya boleh meninggalkan pekerjaan saya di Indonesia, jadi otomatis konsentrasi Oh, belajar. Jadi oke. untuk pekerjaan memang saya tidak merasakan itu gitu, Oke, maksudnya ada iya iya. hambatan dari pekerjaan tidak ada. Kemudian kalau keluarga ya semua orang mendukung, kemudian saya ya istilahnya kamu harus fokus di, kuliah agar cepat selesai biar bisa kembali. Ya tinggal bolak-baliknya itu sih ya itu, karena di Malaysia jadinya Iya, kan bisa enak ya, cuman 2 jam 40 menit gitu dalam penerbangan, jadi ya bisa di-handle lah semuanya alhamdulillah, oke. gitu. Kalau boleh tahu, Bu, bolak-balik Indomaret itu misal seminggu berapa kali, Bu, waktu program studi Nah itu, S3? masalahnya juga ada di supervisor saya ya. Mungkin nanti bisa dibandingkan dengan dosen lain yang juga kuliah di Malaysia gitu. Untuk Oke. supervisor saya itu, beliau itu agak strict-nya itu strict dan beliau itu tidak bisa diajak kerja online gitu. Nggak bisa dikajak kerja Oh, online. jadi mau nggak Jadi mau harus ke sana ya, Bu, ya? mhm. Jadi saya aja kalau mau, pulang untuk lebaran aja itu harus minta izin beliau H-3 bulan gitu ya. "Prof saya mau pulang, bolehkah saya memesan tiket pesawat?" Itu juga udah harus harus izinnya kayak gitu. "Oh kamu sudah Oh, selesai belum kerjaan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu?" "Sudah Prof," gitu. "Oke."
bolehlah kamu tempah gitu ya, kalau di sana order kan boleh tempah lah itu tiket Iya. gitu. Jadi harus izin, kalau tidak ada izin nanti tidak bisa, gitu. Jadi Oke. harus oke, beliau bilang oke baru kita klik Traveloka gitu ya, kita searching gitu. Kemudian kalau apalagi kalau online gitu saya pernah mencoba mencoba, apa istilahnya bimbingan secara online, tapi sama Oke. sama beliau tuh nggak dibaca sama sekali. Jadi kita harus Oke. betul-betul menghadap, betul-betul ini, itu, tanya jawab gitu baru dapet. Oke, Jadi sangat itu. strict ya, Bu, ya. Ya Jadi sangat strict, mau nggak mau harus datang ke sana ya, Bu, harus ya? datang, heeh. Oke. Selain itu, Bu, tadi ngomong-ngomong mengenai manajemen waktu ya, Bu. Mhm. Ada sedikit tips nggak, Bu, nih buat para mahasiswa atau para penonton nih yang masih struggle dengan mereka yang banyak kerjaan tapi manage waktunya itu sangat-sangat amburadul sekali sehingga, eee, pekerjaan-pekerjaan yang ada tuh ada beberapa hal yang tertinggal seperti itu, Bu. Mmm. Kalau dari saya pribadi ya Mas, ya semuanya harus fokus sih tujuannya apa gitu ya, tujuannya Tujuannya. apa. Kalau saya, kalau waktu sekolah dulu ya karena beasiswa ya, karena ada beasiswa hanya dibatasi 3 tahun, ya intinya nggak punya duit ya, makanya makanya pakai beasiswa itu gitu ya. Jadi Oke, harus bagaimana caranya sehabisnya beasiswa kita lulus gitu. Jadi harus ada momen-momen yang memang harus fokus luar biasa gitu ya. baik. Fokus luar biasa harus bener-bener apalagi S3 kan beda dengan S1 dan Betul S2. sekali. Kita memang belajar sendirian. Jadi supervisor tuh istilahnya hanya kasih clue 1, 2, 3, tapi yang 1000 sekiannya itu kita yang cari sendiri Belajar gitu, mandiri ya, Bu, heeh. ya? Jadi ya sudah, ya itulah harus fokus, disiplin, karena saya waktu S3 itu jam 7 pagi itu saya sudah nyampe kampus, ya di ruang Oh. belajar, seterusnya terus nanti jam 6 sore baru pulang gitu. Itu Wah, setiap hari dan itu nggak 3 tahun ya, itu 5 tahun loh ya. 5 tahun, Itu aja sudah itu aja udah ada overtime gitu ya. Wah, Udah graduate-nya udah agak-agak lebih dari 3 tahun dari beasiswanya gitu. sangat menarik Ibu ya. Iya gitulah. Terakhir deh Bu, Mhm, ada nggak mungkin pesan atau nasihat yang ingin Ibu sampaikan kepada para dosen muda mungkin atau mhm, mahasiswa yang sekarang masih bingung untuk mengambil program studi S3 ini, bagaimana Ibu? mhm. Ada pesan mungkin yang ingin disampaikan? Ya pesan-pesannya ya tetap semangat, tetap sehat mentalnya ya. Kalau bisa kalau mau ingin melanjutkan studi itu harus sesuai passion, kemudian temukan, dosen-dosen pembimbing calon ya, calon dosen-dosen pembimbing yang memang ya sudah, apa namanya ya, Expert lah. ya sudah expert Iya. ya. Kemudian mungkin cari tahu dulu selain beliau expert, bagaimana personality beliau dan Oke. lain-lain. Kemudian pastikan lingkungan Anda mendukung ya, apalagi keluarga itu sangat penting, karena ketika kita studi, studi itu kalau misalnya tidak di dekat dengan keluarga atau mungkin seperti di negara lain gitu ya, itu perlu benar-benar, ya bukan apa, dukungan yang luar biasa ya. Jadi kalau S3 itu ada istilahnya gini Mas, it's a lonely journey gitu ya. Lonely Itu journey adalah gitu. perjalanan yang Oke. sangat-sangat kita merasa di mana semua itu sendirian. Karena Ah, kita yang tahu bagaimana penelitian kita, bagaimana kita tahu, ya perjalanan kita sendiri. Jadi kita tidak bisa istilahnya misalnya saya sama Masnya sama-sama mahasiswa S3, iya terus baik. saya ada kesulitan gitu, ada kesulitan sesuatu. Kita tuh tidak bisa curhat gitu, satu sama lain Oh, karena kita nggak connect. Kita nggak connect, paling connect-nya itu ketika ya masalah suami, anak, atau mungkin ibu bapak yang sedang sakit itu connect, tapi iya. kalau untuk masalah penelitian gitu tidak bisa. Jadi betul-betul kita harus ya siap mental, siap fisik gitu ya. Ya gitu-gitu ya gitu sih, heeh, apalagi kalau di Oke. negara yang berbeda gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas pesan yang sudah disampaikan. Terima kasih Oke, juga Ibu telah sama-sama. berkenan datang ke podcast hari ini meskipun Ibu Iya. kayaknya sedang sibuk sekali ya, Bu, ya. Oke, teman-teman semuanya semoga, podcast kita kali ini bermanfaat tentunya. Saya Aldi pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.